Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak mendapat ilmu baru ya dengan Pak Ustaz. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Haji Iwan Ridwan, SAG MPDI. Beliau adalah Ketua Persis ya, Kabupaten Marga Asih. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza siratur rabbika mustaqimah. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Surat Al-An'am ayat 126 yang artinya kurang lebih seperti ini. Wahada, dan itulah siratul rabbika, jalan Tuhan kamu, mustaqimah, yang lurus. Qad fassalnal ayati, sungguh kami telah menjelas-jelaskan ayat-ayat kami, liqaumi yadzakkarun, bagi orang-orang yang menerima peringatan. Suatu iman rahimakumullah, hari kedua Ayyamut Tasyrik, di saat orang lain sebagian masih menikmati masa-masa libur Idul Adha, tetapi ternyata alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis Al-Bukhari, yang membuktikan bahwa ghirah thalabul ilmi kita itu masih dipiara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan libur Pak Haji, karena memang hari kedua Ayyamut Tasyrik, tetapi luar biasa, alhamdulillah Majelis Al-Bukhari masih tetap semangat melaksanakan kegiatan thalabul ilmi. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau merujuk pada judul yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Islam jalan terbaik. Sebenarnya dari pernyataan ayat 126 surat Al-An'am tadi sudah selesai bahwa memang Islam itu jalan terbaik. Tetapi waktu iman tetap harus kita jelaskan apa sih yang dimaksud oleh Allah dari pernyataan ayat tadi. Huruf waw yang menjadi pembuka ayat itu, wahada, itu kan tadi ya. Jadi kalau dilihat di Qurannya, huruf waw itu jadi pembuka ayat 126 surat Al-An'am, yang ternyata posisi dan jabatan huruf waw itu adalah
wawul istiqnaf bayani. Jadi istiqnaf itu kata depan, diambil dari kata dasar anfun. Anfun itu apa artinya, Bu? Hidung. Hidung itu kan di depan. Maka ketika kata depan dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah istiqnaf. Nah, istiqnaf itu istiqnafnya bayani. Kenapa istiqnafnya bayani? Karena ternyata isi dari ayat 126 ini menjelaskan isi ayat sebelumnya, yaitu ayat 125. Jadi apa yang Allah jelaskan di ayat 126 ini jadi tabyin, jadi penjelasan dari ayat 125. Oleh sebab itu istiqnafnya bayani. Pertanyaannya, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat 125? Ternyata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 125-nya menjelaskan hal ihwal iradah, bahwa ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan tidak bisa dilepaskan dari iradatullah, kehendak Allah. Kita bisa ngumpul di majelis Al-Bukhari ini pada pagi hari ini karena ada iradatullah. Jika Allah tidak berkehendak, mustahil kita bisa ngumpul seperti ini. Tapi karena memang ada iradatullah, maka berkumpullah kita. Oleh sebab itu kan bagi orang-orang yang beriman tidak boleh menisbatkan sebuah rencana kepada kata pasti, itu tidak boleh. Jadi pasti besok saya datang. Jadi kalau Pak Haji WA ke saya kemarin, Ustaz bisa tidak ngisi pengajian di Majelis Al-Bukhari hari Sabtu tanggal 2 Juli kan ini ya, tanggal 1 Juli. Lalu saya jawab, siap, nggak bisa, tapi insya Allah. Karena kata insya Allah itu jadi bukti bahwa orang-orang yang beriman yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi karena iradatul kehendak Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in, jangan sekali-kali, ini larangan keras ya waktu iman. Karena ada dua pernyataan taukid yang menegaskan bahwa ini larangan tidak bisa dianggap remeh. Yang pertama adalah lamun nahyi wala la, ini lamun nahyi. Lalu yang terakhir, yang kedua ada nunun taukid yang terkait fi'il mudhari. Taqulanna wala taqulanna, jangan sekali-kali kalian menyatakan li syai'in untuk suatu urusan ini fa'ilun dzalika ghadda, bahwa sesungguhnya saya pasti besok akan melakukan hal ini. Dilarang keras oleh Allah. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu katakan insya Allah. Jadi insya Allah itu bukan budaya komunikasi umat Islam, tapi insya Allah itu karakter orang-orang yang beriman, bahwa bagi kita segala sesuatu terkait rencana
atau apa yang akan kita lakukan harus selalu dinisbatkan pada pernyataan insya Allah, yang membuktikan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman yakin tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Ini iradatullah. Nah, di ayat 125 surat Al-An'am Allah menjelaskan hal ihwal iradah terkait hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Dan Allah menyatakan begini, "Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami." Kan gitu kata Allah. Pamay yuridillahu, siapa saja yang Allah berkehendak ayyahdiyahu, untuk memberi hidayah kepada orang tersebut, yashrah sadrahu lil islam, maka Allah akan membuka hatinya lil islami, untuk Islam. Artinya memang umumnya hati manusia itu sempit untuk menerima Islam, sempit sekali. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang demi kepentingan tertentu, pemahaman yang sebetulnya sudah dia miliki terkait dinul Islam diabaikan. Nah, oleh sebab itu butuh hidayah. Jadi tidak cukup dengan ilmu saja, tapi butuh hidayah. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, pada saat kita baca Fatihah, itu kan berlaku untuk semua lapisan orang, pada kiai atau orang biasa. Pernyataan ini berlaku. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, mudah-mudahan Engkau membimbing hati kami agar istiqomah di jalan Engkau yang lurus. Ini menunjukkan bahwa istiqomah di dalam dinul Islam itu tidak cukup hanya mengandalkan ilmu, tapi butuh hidayah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan membuka hatinya sehingga terasa ringan bahwa dinul Islam itu bukan beban. Dia merasa nyaman dengan aturan-aturan dinul Islam. Nah, ini jadi indikasi bahwa seseorang itu sudah mendapat hidayah dari Allah. Tetapi ternyata bahwa hidayah Allah itu tidak juga bisa dilepaskan dari iradatullah, dari kehendak Allah. Tetapi hidayah itu kan tidak pasif. Hidayah itu aktif. Artinya tidak mungkin seseorang tanpa melakukan apapun tiba-tiba dia mendapat hidayah. Jadi kalau kata ibu bapak umpamakan, biarkan sajalah anak-anak kita seperti yang terjadi sekarang, jangan dilarang-larang. Nanti juga kalau sudah dapat hidayah dari Allah, pasti mereka akan berubah. Tidak, mustahil itu ikhwatul iman. Karena hidayah itu sekali lagi aktif. Dan ada banyak tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan hidayah. Di antaranya gudang hidayah itu masjid. Jadi kalau anak-anak kita mau dapat hidayah dari Allah, bawa ke masjid. Karena masjid itu gudangnya hidayah. Al-Hujurat ayat 14. Allah menyatakan begini. Innama ya'muru masajidallahi
man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kan gitu kata Allah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, juga orang-orang yang beriman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Wa aqamas sholata, dan mereka buktikan. Jadi keimanan mereka terhadap Allah, terhadap hari kiamat itu mereka buktikan. Dengan apa? Wa aqamas sholata, mereka tetap istiqomah mendirikan kewajiban utama yaitu sholat. Wa ataz zakat, mereka juga istiqomah tetap membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan bagi mereka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Nah, orang-orang seperti ini kata Allah, fa'asa ulaika, mudah-mudahan saja mereka itu ayyakunu, menjadi minal muhtadi, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka Al-Hujur 14 ini jadi dalil bahwa masjid itu sebetulnya gudangnya hidayah. Kemudian lamun disimpulkan makin yang mustahil menang hidayah, lamun cadu ka masjid kan gitu Pak. Oleh sebab itu ajak anak-anak kita ke masjid. Bahkan kan masjid itu bukan sekedar gudangnya hidayah, tapi juga gudangnya rahmat. Ketika kita masuk ke masjid, doa apa yang kita baca? Allahumma tahlana abwaba rahmatika. Ya Allah, semoga Engkau bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat. Artinya masjid juga adalah gudangnya rahmat. Yang kita semua tentu saja sudah paham bahwa rahmat itu kunci seseorang masuk ke surga, selamat dari api neraka. Karena sebetulnya seseorang masuk surga selamat dari api neraka itu kan bukan dengan amalnya. Atau murah tuh iman. Namun kita bisa masuk ke surga hanya mengandalkan jumlah amal. Terlalu murah atau surga. Bayangkan ibu-ibu umpamakan dalam sebulan itu berapa kali sholatnya? Ibu-ibu itu kan dalam sebulan itu tidak full sholatnya. Ada banyak hal-hal yang menyebabkan ibu-ibu tidak boleh salat, yaitu haid. Jadi ketika ibu haid itu kan bukan boleh tidak sholat, tapi tidak boleh sholat. Artinya kalau ibu memaksakan diri pada saat haid sholat, dosa. Nah, artinya mungkin kalau dilihat jumlah amal sangat sedikit. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, innahu la yanju ahadukum bi amali, bahwa tidak akan ada seseorang di antara kalian yang akan selamat dari api neraka, masuk ke surga jika hanya mengandalkan jumlah amal. Oleh sebab itu qaribu wasadidu, dekat-dekatkanlah oleh kalian ibadah-ibadah yang kalian lakukan dengan perintah dan contoh dari Rasul.
Dan ketika kita melakukan ibadah, kemudian qoribu wasadudu, kita dekat-dekatkan dengan perintah dan contoh dari Rasul, maka ibadah ini akan mengundang rahmat dari Allah. Dan dengan rahmat itulah kita akan masuk surga. Artinya bahwa urusan ibadah itu kan bukan kuantitatif. Urusan ibadah itu kualitatif. Urusan ibadah itu bukan urusan jumlah, tapi urusannya kualitas ibadah. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatan. At-tafakkuru sa'atan, berpikir sesaat, khairun itu lebih baik min ibadati sanatan, dibanding ibadah setahun nanti. Apa yang dimaksud oleh Rasul? Maksudnya, meskipun ibadah yang kita lakukan itu sedikit, tapi kalau ibadah yang kita lakukan itu adalah produk ilmu yang membuktikan bahwa ibadah yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan contoh dari Rasul, ini jauh lebih berharga dibanding ibadah yang jumlahnya ratusan atau ribuan, tetapi ternyata bukan produk ilmu, bukan produk berpikir, tidak pernah Allah perintahkan, juga tidak pernah Rasul contohkan. Nah, artinya urusan ibadah itu bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Nah, ini semakin membuktikan bahwa memang kita bisa selamat dari api neraka lalu masuk surga itu bukan dengan amal, tetapi dengan rahmat. Oleh sebab itu, para ulama menyatakan bahwa ada 3 unsur yang harus menjadi ruh ibadah. Ayat elemen orang ibadah. 3 unsur ini. Yang pertama, ruh ibadah ini. Unsur yang pertama yang harus menjadi ruh ibadah adalah tauhid. Lepaskan diri kita dari berbagai macam unsur-unsur syirik. Karena kalau ternyata ibadah yang kita lakukan masih dihinggapi unsur-unsur syirik, yang artinya tauhidnya ternodai, ini ditolak mentah-mentah. Ibadah itu harus kokoh gitu ya waktu ibadah. Jadi ruh pertama ibadah tauhid itu membuktikan bahwa memang ibadah itu harus kokoh. Karena perbuatan syirik itu kan rapuh. Betul kan? Tidak ada satu perbuatan yang paling rapuh kecuali perbuatan syirik. Bahkan Allah menganalogikan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik itu seperti rumah laba-laba. Orang-orang musyrik itu dianalogikan oleh Allah seperti orang-orang yang berpegangan pada rumah laba-laba, sehingga ngagulantung dina rahmat lancah. Ayat 41 surat Al-Ankabut jelas Allah menyatakan, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a, perumpamaan orang-orang yang menjadikan hal-hal selain Allah awliya'a, tempat ibadah, tempat minta tolong, tempat curhatnya. Kamasalil ankabuti, kata Allah, seperti laba-laba ittakhadhat baita
yang membuat rumahnya. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu labaitul ankabuti, adalah rumahnya laba-laba. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan syirik itu perbuatan rapuh. Bahwa orang-orang musyrik itu mereka berpegangan pada hal-hal yang rapuh, tidak punya kekuatan apapun. Makanya jika analogi ini kita kaitkan dengan nasihat Luqmanul Hakim terhadap putranya yang diabadikan di dalam surat Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azimun. Dan ketika Luqman memberi nasihat kepada putranya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azimun, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezoliman yang luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan isi Al-Ankabut ayat 41 tadi, nasihat Luqmanul Hakim la tusyrik billah, sebenarnya Luqmanul Hakim sedang memotivasi anaknya jangan sampai menjadi generasi rapuh. La tusyrik billah, jangan rapuh, tapi kamu harus kuat, kamu harus kokoh, kamu harus siap menghadapi problem-problem hidup. Dan tidak ada cara lain supaya kamu kuat menghadapi hidup kecuali dengan ilmu. Jadi secara tidak langsung Luqmanul Hakim memotivasi anaknya untuk terus mencari ilmu, supaya ngalakonan hidup di ilmuan. Karena jika kita menjalani hidup tanpa ilmu, ya tadi, maka kita akan rapuh, gampang dibohongi, gampang ditipu, babari ulah ilu kaditu kadiu, te istiqomah, la tusyrik billah. Oleh sebab itu, unsur pertama terkait ibadah, ibadah harus kokoh dengan ilmunya. Bahwa ibadah kudu dipageran ku ilmu. Iya kan? Sholat saja, ini ibadah utama sholat. Ibu bapak sudah siap mempertanggungjawabkan sholat ini nanti di yaumul hisab. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam terakhir, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Terus ya, Bu. Padahal sholat itu ibadah utama, sholat itu amal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Unsur yang kedua terkait ibadah adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti. Para ahli usul fikih menyatakan takrif ittiba. Al-ittiba qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu min aina ma'khudhi. Bahwa ittiba itu qabulu qaulil qail. Kamu menerima satu pendapat. Wa anta ta'lamu min aina ma'khudhi, dan kamu tahu betul dari mana sumber pendapat itu. Nah, ini tiba. Artinya ketika kita ibadah, maka ibadah yang kita lakukan itu harus referentif, harus jelas rujukannya.
hari takbiratul ihram di atas telinga teh aya teu dalilna. Jika takbiratul ihram pas di dada ada tidak dalilnya. Dan ternyata di antara penjelasan Rasul terkait takbiratul ihram itu hadwa mankibai, pas beriringan atau setara dengan mankibai, dua pundak. Allahu Akbar. Yang beren nanti dia merisap, Allah nanya, kenapa Bu takbiratul ihramnya seperti itu? Ya harus kita jawab. Karena memang ibadah itu harus ittiba. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, Kul, katakan oleh kamu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kamu Muhammad, jika kalian benar-benar setia terhadap Allah, fattabi'uni, maka kalian harus ittiba kepada aku. Maka kalian harus mengikuti aku, mengikuti contoh-contoh yang aku ajarkan kepada kalian. Dan jika itu dilakukan, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus ittiba. Ibadah teh kudu nyarane karena ilmu. Luar biasa. Lalu unsur yang ketiga terkait ibadah itu taisir. Taisir itu kemudahan. Mudahkan ibadah kalian. Tang sok dibeunberatan. Kata Rasul, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sebenarnya hadis ini terkait dakwah, tetapi berlaku juga untuk ibadah yang kita lakukan. Yassiru, ringan-ringankan oleh kalian, wala tu'assiru, dan jangan kalian beratkan. Sebenarnya simpel ya. Kalau ibadah kita ittiba, kalau ibadah kita itu merujuk pada perintah Allah dan contoh Rasul, ringan nih waktu ibadah. Waktunya kerja sing semangat digawe. Ketika datang waktu ibadah, tinggalkan dulu sebentar, lalu menghadap Allah. Wa idza qadaitum minas shalah fantashiru fil ardi. Ketika sudah selesai salat, silahkan kalian beraktivitas kembali, semangat bekerja. Datang lagi waktu sholat, ya tinggalkan sebentar, menghadap lagi kepada Allah. Urusan sholat, mampu berdiri, lakukan sambil berdiri. Tidak mampu berdiri, lakukan sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, lakukan sambil berbaring. Bahkan harus dipandu oleh orang lain, tidak apa-apa. Ringan sesuatu itu. Simple. Ibadah itu tidak kaku. Yassiru wala tu'assiru. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sangat mencintai hal-hal yang ringan, dan Allah sangat membenci hal-hal yang berat. Jika memang mudah, kenapa harus dipersulit? Nah, ini 3 unsur ibadah yang harus kita hadirkan. Karena memang sekali lagi urusan ibadah itu urusannya kualitatif. Jadi urusan kualitas. Dan ketika ibadah kita berkualitas,
maka rahmat dari Allah akan ada. Apalagi pada saat kita minta kepada Allah, Allahumma tahlana abwaaba rahmatik, ketika kita masuk ke masjid. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, masjid itu gudangnya hidayah, masjid itu gudangnya rahmat. Di mana tadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am 125 menyatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapapun orangnya yang Allah berkehendak, maka Allah akan membuka hatinya untuk Islam. Dan ketika seseorang sudah istiqomah, sebab merasa nyaman di dalam Islam, merasa nyaman menjalankan aturan-aturan Islam, di ayat 126-nya Allah menyatakan, wahada siratu rabbika mustaqiman. Bahasa Sunda makin, guys, cicing, tong pindah deh. Sudah, pilihan terbaik kamu itu ini. Kamu menerima dinul Islam. Makanya Allah menyatakan, wahada siratu rabbika mustaqiman. Jadi yasrah sadrahu lil Islam itu menjadi pilihan terbaik. Nah, oleh sebab itu setelah huruf waw yang tadi wawunya istinab bayani gitu ya, dilanjutkan dengan kata hadza. Hadza itu dalam ilmu bahasa Arab termasuk ke dalam adat apa? Ibu-ibu nanti akan sangat atau akan mudah menjawab ketika sudah mulai berjalan belajar dengan Ustaz Yasir ya. Nanti Ustaz akan mengajarkan ilmu alam, nahwiyah, shalom. Karena memang begitu penting ilmu nahwiyah dan shalom, terutama ketika kita menerjemahkan Al-Quran. Bayangkan, jika kita tidak menggunakan nahwiyah sorof pada saat menerjemahkan hamdalah, umumnya menerjemahkan hamdalah itu seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Segala puji bagi Allah. Itu ya. Berarti kalau ibu memuji anak, musyrik. Ya kan? Kan segala puji bagi Allah. Tidak boleh kita mendapat pujian apapun, karena segala puji bagi Allah. Suami tidak boleh memuji istri. Begitu juga sebaliknya. Orang tua tidak boleh memuji anak. Begitu juga sebaliknya. Guru tidak boleh memuji murid. Karena segala puji milik Allah. Ya Bu ya, gak boleh muji kan? Oh nggak cek ibu kita di segala puji kagungan Allah. Nah, disinilah perlu hadir pemahaman nahwiyah sharaf. Karena arti yang benar terkait alhamdulillah adalah bahwa pujian yang ini khusus bagi Allah. Itu. Kenapa mengartikannya seperti itu? Bahwa pujian yang ini khusus bagi Allah. Alasannya satu, alhamdulillah itu isim ma'rifah. Isim ma'rifat adalah isim yang ditandai alif lam di awal. Kebalikan isim ma'rifat adalah isim nakiroh, di mana alif lamnya dibuang, diganti dengan tanda yang lain yaitu tanwin. Maka dari alhamdulillah kalau mau dirubah jadi nakiroh jadi hamdun. Nah karena ini alhamdulillah maka isim ma'rifat.
Dan umumnya alif lam yang menjadi ciri isim ma'rifat ya'udu ila ma qablaha, kembali pada pernyataan awal atau pernyataan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, kullu mri'in dzi balin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Kullu mri'in dzi balin, setiap perkara yang baik, baik ucapan, tindakan, lam yubda bi bismillah, yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, bahwa abtar, maka pekerjaan itu terputus. Pertanyaannya, yang terputus itu pekerjaannya sampai jadi batal, bahkan mendatangkan dosa atau gimana? Ternyata umumnya kan begini, kalau kita makan, apalagi sedang lapar, lupa basmalah, saking laparnya langsung kita makan. Tapi ketika selesai makan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, pertanyaannya, alhamdulillah ini nyambungnya kemana? Karena alhamdulillah mah nyambung nanti karena basmalah. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Tapi ternyata di awal tidak ada basmalah, tapi di akhir ada hamdalah. Jadi sepaket hamdalah atau basmalah dengan hamdalah, satu paket. Ibu tadi dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini baca basmalah dulu tidak? Baca ya. Nanti ketika selesai ngaji, alhamdulillah. Sekarang mah jangan dulu alhamdulillah, susah lama. Nanti ketika selesai nikmat, alhamdulillah. Nah, ketika alhamdulillah yang isim ma'rifat, yang alif lamnya ya'udu ila ma qablaha, kembalinya ke basmalah. Di basmalah itu ada dua sifat Allah, bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Alhamdulillah, pujian yang ini, yang mana? Ar-rahmani ar-rahimi, lillahi, khusus bagi Allah. Gitu. Jadi manusia jangan mau dipuji dengan ar-rahmani ar-rahimi, sebab pujian ini mah khusus bagi Allah, bagi Allah. Itu kan. Lalu kenapa lillahi diartikan khusus bagi Allah, bukan milik Allah? Karena ternyata lam yang huruf jarnya itu lamul ikhtisos, lam yang memiliki arti atau makna khusus. Jadi alhamdulillahi, pujian yang ini yaitu ar-rahman ar-rahim, lillahi, khusus bagi Allah. Ibu rek muji salaki, mau muji anak, mau muji siapapun boleh, tidak akan syirik sepanjang kita tidak menggunakan pujian ar-rahman ar-rahim. Pada akhirnya nanti masuk pada asmaul husna, 99 nama Allah tidak boleh kita gunakan sebagai puji. Makan gini. Setelah saya selesai ngaji, lalu saya berterima kasih kepada Pak Haji. Saya ngomongnya gini, Pak Haji yang maha murah, Pak Haji yang maha lembut, terima kasih telah memberikan saya kesempatan ngaji di sini. Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau begini ngomong, Pak Haji yang baik, Pak Haji yang pemurah, Pak Haji yang lemah lembut, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngaji di sini. Boleh tidak?
boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan kata maha. Sabab eta mah khusus we bagi Allah. Ini pentingnya pemahaman kita terhadap ilmu alat, yaitu ilmu nahwiyah dan sharh. Makanya luar biasa di Majelis Al-Bukhari ini sudah disiapkan guru ilmu alatnya yang nanti ibu akan terus belajar. Cek ibu ada ibu mabes sekolah kenaun belajar oke. No dulu tidak ada tua untuk belajar gitu. Nah iwan rahimahullah, jadi harga tadi ternyata ini termasuk ke dalam kalimat. Kalimat apa? Kalimat isim. Isim apa? Isim isyarah. Jadi isim isyarah itu isim yang biasa digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Wahada. Dan itulah. Mana yang dimaksud itulah? Dinul Islam yang kita pilih. Karena memang hati kita terbuka untuk memilihnya. Karena memang Allah sudah memberikan hidayah. Karena hidayah itu kita cari terus. Yang pada akhirnya Allah memberikan hidayah, lalu hati kita terbuka, kemudian dinul Islam jadi jalan hidup kita. Wahadza kata Allah, maka itulah siratul rabbika mustaqimah, jalan Tuhan kamu yang lurus, lurus sampai ke surga. Kalau dinul Islam yang kita pilih itu benar-benar kita perlakukan dengan baik, benar-benar kita pahami sepenuhnya. Karena memang kita harus betul-betul paham. Kata Islam itu kan takdiyah iwatu iman. Jadi takdiyah itu sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, kemudian langsung kena ke objeknya. Islamun itu kan dari aslama yuslimu Islam. Bab pertama sulasi majid yang mempunyai makna ta'diyah. Jadi sesuatu yang memang direncanakan, dipersiapkan. Jadi ketika kita memilih dinul Islam itu kan tidak sembarang. Silahkan masuk Islam ketika kamu sudah paham. Nah, oleh sebab itu umat Islam itu kan tidak boleh egois, apalagi underestimate terhadap orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Tidak boleh. Justru saudara-saudara kita yang di luar Islam itu harus kita jadikan sebagai objek dakwah, supaya mereka itu menerima pemahaman tentang dinul Islam. Kan dalam Al-Quran Allah sudah memberikan kurikulum dakwah. Jelas Allah menyatakan, ud'u ila sabili rabbika, ajak oleh kamu siapapun orangnya, ila sabili rabbika, untuk mau masuk ke dalam agama Allah, agar mereka mau berjalan dalam jalan Allah, yaitu dinul Islam bil hikmati. Yang pertama dengan hikmah. Hari hikmah mah ibu bapak tekudu loba ngomong. Karena al hikmatu isobatu syai' fi maudhi'i. Hikmah itu pasnya sesuatu dengan lawannya. Kalau jeung turubna tak hikmah ya. Jadi satu paket. Nah al-hikmah itu ketika dikaitkan pada kurikulum dakwah tadi, sekarang mah waktu iman
perlakukan saja siapapun orangnya dengan baik. Ketika sakit, takziah, kita datang ke rumahnya tanpa melihat kelompok. Datang mah tidak sekelompok dengan saya, tidak satu aliran, tidak perlu. Apalagi tidak seagama, tidak perlu. Tetangga kita kalau sakit takziah datang. Kalau mereka dapat barokah tahniah, kita mengucapkan selamat. Nah ini hikmah. Sehingga perlakuan-perlakuan baik seperti ini akan menarik simpati orang. Oh benar, orang ini tidak banyak bicara. Ilmu yang dimilikinya dia aplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Kita diperlakukan manusiawi. Ini orang baik. Sehingga muncul simpati. Nah, ketika sudah muncul simpati, nasihat seperti apapun yang kita berikan akan sangat mudah diterima. Ya sampai namun orang yang nasihatan mudah. Kita tidak dekat dengan anak kita umpama. Karena memang kita tidak biasa komunikasi. Bahkan kalau komunikasi marah. Jadi lo ngomong kayak ngambek. Nah, suatu waktu kita panggil anak kita yang jauh tadi kita panggil. Lalu kita kasih nasihat. Ya, sing benar gitu. Si anak bakal kelihatan panas pantatnya. Ingin segera pergi, tidak mau menerima nasihat orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada simpati. Berbeda dengan orang tua yang kerap kali bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya. Prestasi sekecil apapun dihargai oleh orang tuanya. Nilai rapot, kemarin dibagi rapot, ternyata ranking 40 dari siswa 40 dipuji luar biasa, dikasih hadiah. Nah, akan berbeda ketika kita duduk berhadapan, kemudian kita sampaikan nasihat, sangat mudah diterima karena memang sudah simpati. Oleh sebab itu kata Allah masuk pada kurikulum yang kedua setelah bil hikmati apa? Wal mau'izatil hasanah. Sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Maka nasihat-nasihat kita akan dengan sangat mudah diterima. Ya pancen naon-naon sudah merasa benar sendiri. Lalu tahkir ke kelompok yang lain. Yang pada akhirnya bukan sekadar tidak ada simpati gitu, tapi malah yang muncul antipati. Berhentilah kegiatan dakwah hanya berputar dalam kelompoknya, tidak bisa masuk ke kelompok yang lain. Kenapa kejadiannya seperti itu? Kurikulum dakwah dalam Al-Quran tidak diadopsi dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun aya nu ararateul tanggung kan sakayanya nu ararateul tanggung. Jadi maunya berdebat. Karena memang biasanya kan baru ngaji atau baru dapat ilmu, maunya ngajak debat. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling bijaksana. Tidak perlu diinformasikan, diundang, hadirilah debat Ustaz Anu dengan Ustaz Anu, tidak perlu. Beli roti, beli buah, silaturahmi ke rumah orang yang tadi ngajak debat. Assalamualaikum, salaman musafahah, lalu minta dipersilahkan duduk, kemudian ngobrol, nyantai aja ngobrol. Ustaz,
kalau pemahaman saya mengganggu pemahaman Ustaz, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kenapa saya bertahan dengan pendapat saya? Karena saya punya keterangan ini. Tolong dong Ustaz, dikritisi, jangan-jangan saya salah mengambil dalil. Ya seperti itu, kenapa tidak? Yang pada akhirnya terjadilah dialog. Dan bukan sekedar akan menyelesaikan masalah dialog seperti itu, tetapi akan membangun ukhuwah, mempererat silaturahmi. Makanya kenapa adil? Jadi salah satu fungsi dinul Islam itu limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Karena luar biasa, segala sesuatu di dalam Al-Quran diatur demi kebaikan manusia dunia dan akhirat. Dakwah saja kurikulumnya ditetapkan di dalam Al-Quran. Menurang dari make Al-Quran aman hirup. Islam rahmatan lil alamin teh akan terwujud lamun umat Islam semua kembali karena Al-Quran. Bukan malah Al-Quran dikalahkan oleh ego masing-masing. Nah jadi rahimahullah, pantas kalau Allah tadi menyatakan wa hadza siratul rabbika mustaqim. Ini jalan terbaik. Islam itu jalan terbaik. Jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bahkan bukan sekadar pernyataan bahwa dinul Islam itu jalan terbaik, tetapi argumentasi, alasan yang menguatkan bahwa Islam jalan terbaik itu Allah jelaskan. Makanya di ayat tadi Allah melanjutkan qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami terhadap orang-orang yang mengambil atau menerima peringatan. Kalimat yang digunakannya juga fassalan, bukan bayan. Tafsil dan tabyin itu berbeda. Meskipun artinya sama, tafsil dan tabyin itu penjelasan. Tapi kalau tafsil itu lebih khusus. Jadi dijelaskan sedemikian rupa. Ternyata dengan ayat-ayat Allah yang kauniyah dan yang qauliyah. Yang kauniyah itu fakta-fakta hidup, fenomena-fenomena yang sehari-hari kita saksikan. Ini ayat-ayat Allah. Yalah tong jauh-jauh Bu, nelekan diri orang Bu. Lama tahun 78, tahun 80 simkuring teh siga ieu. Gagah tuh. Tetapi ternyata tidak bisa ditahan-tahan. Setiap detik bergerak menuju masa tua. Gitu. Di tafakkur kita renungkan luar biasa gitu. Bahwa ternyata ada zat gitu, yang mengatur segala itu. Tidak ada yang bisa menahannya. Apalagi lihat istri, lihat anak, gitu kan? Apalagi lihat fakta-fakta secara luas, luar biasa. Ini jadi peringatan bagi kita. Yang sokate ibu ayu, rekan-rekan seusia saya kelahiran 70, berarti sekarang usia 53. Itu sudah banyak yang pulang ke ihwatu iman di dunia.
geus aya teman sebaya teh. Tapi ternyata Allah masih memberi kesempatan ini. Ngan dina hate teh ieu teh rek balik ayeuna atau aku akan mengalami masa tua renta. Yang ini sudah menjadi ultimatum dari Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Sebagian dari kalian ada yang diwafatkan, meninggal dari mulai sekarang. Pas hari sakal. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Sebagian lagi akan ada yang dipanjangkan usianya sampai mengalami tua renta, bahkan mengalami kepikunan. Likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'an, hingga ilmu yang pernah dimilikinya hilang. Tong borok kabah tuh apa majikan ke anak ka incu wae poho ieu teh bakal kealaman. Mau milih yang mana, Bu? Bade maot ayeuna atau hayang umur panjang sampai tua renta? Milih mana? Dan ternyata kita tidak bisa memilih. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Yang terpenting, siapkan saja bekal. Jika Allah berkehendak kita harus pulang sekarang, maka bekalnya sudah kita persiapkan. Jika Allah berkehendak kita harus mengalami tua renta, dari mulai sekarang bekalnya pun harus sudah kita siapkan. Nah, itu yang terpenting. Karena memang seperti itu fakta hidup. Dan ini menjadi ayat-ayat Allah, bukti-bukti bahwa Allah itu wujud. Belum lagi ayat-ayat qauliyah, nas-nas dalil di dalam Al-Quran yang terus kita pelajari. Tafsirnya, ilmu alatnya luar biasa. Dalam satu minggu selalu ada kegiatan mentafakuri ayat-ayat Allah yang qauliyah. Ternyata dengan cara seperti itu, maka kita akan menjadi qaumun yadzakkarun, orang-orang yang menerima peringatan. Maksudnya begini, ketika kita istiqomah di dalam Islam, kemudian terus kualitas keislaman kita tingkatkan, maka hidayah dari Allah akan semakin deras dikirim oleh Allah, dan kita akan semakin istiqomah di dalam dinul Islam. Dan itu akan terjadi ketika kita terus mentafakuri ayat-ayat Allah. Dan semakin sering kita mentafakuri ayat-ayat Allah, maka semua ayat-ayat Allah yang kauniyah atau yang qauliyah jadi tazkirah, jadi peringatan bagi kita. Dan ketika ayat-ayat Allah sudah menjadi peringatan bagi kita, maka tidak ada yang lebih baik yang akan kita terima kecuali lahum darussalami inda rabbihim, bagi mereka tempat terbaik, kampung halaman terbaik, yaitu al-jannah, ketika nanti kita harus pulang menghadap Allah. Jadi Islam memang jalan terbaik, Islam harus kita pertahankan, lalu Islam harus kita pahami. Jadikan Islam sebagai karakter hidup, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang dapat Ibu dan Bapak terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bapak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau sudah? Oke, iya, oke. Kalau gitu terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca basmalah, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.